Selamat datang di Reni Bengu TV dalam seri konseling. Hari ini tentang sifat anak kok bertolak belakang. Apakah terkait pola asuhnya? Ada pertanyaan. Saya mempunyai seorang anak, Randy, 9 tahun, dan Paula, 7 tahun, yang temperamennya sangat berbeda. Randy sejak kecil selalu mau menang sendiri, tidak mau mengalah, dan sangat keras kepala. Saya dan suami seringkali harus mengalah supaya dia tidak marah-marah dan membanting apa saja yang ada di depannya. Beberapa kali ia sampai membanting pot bunga, bahkan piring sewaktu makan. Kalau keinginannya tidak diturutin, misalnya dia ingin makan hamburger dan tidak mau masakan yang sudah tersedia. Memang kami agak memanjakan anak ini sejak kecil karena ia anak pertama. Di samping itu, Randy memang sangat istimewa di mata orang tua dan mertua saya karena ia cucu laki-laki pertama dan sangat tampan. Sehingga waktu kecil banyak orang yang menyukainya. Nah, sejak Randy masuk sekolah mulai TK sampai saat ini di SD kelas 3, kelakuannya sulit diatur dan dipahami. Kami sering dipanggil guru atau kepala sekolah karena keributan dan kenakalannya. Nilai-nilai di sekolah juga pas-pasan dan sulit kalau disuruh belajar. Beda sekali, Bu, dengan adiknya, Paula. Ia sangat penurut, selalu ingin membantu. Ia sepertinya memahami bahwa hati kami seringkali sedih oleh karena kelakuan kakaknya Randy. Paula juga rajin belajar, punya banyak kawan, dan selalu ranking 1 di sekolah. Seolah-olah Tuhan ingin membalut kepedihan kami melalui anak yang manis ini. Saya dan suami tidak habis pikir, Ibu, apa yang menyebabkan Randy punya temperamen yang keras dan agresif, sedangkan adiknya bertolak belakang. Apa yang harus kami lakukan, Ibu? Ya, puji Tuhan. Anda mungkin bertanya mengapa dua anak yang hadir dalam lingkungan yang sama menghasilkan dua pribadi yang berbeda. Ya. Pertama, karena unsur herediter. Ada penelitian longitudinal dari Chase dan Thomas mengungkapkan bahwa 10% anak lahir sebagai anak yang sulit ditangani atau difficult child. Kemudian 40% easy child, anak yang mudah ditangani. Dan 15% itu anak yang lambat beradaptasi. Setiap anak memang diciptakan Tuhan sebagai individu yang unik. Kemudian yang kedua, perlakuan yang berbeda dari lingkungan Randy yang istimewa pada saat ia lahir dan diperlakukan istimewa juga oleh Anda dan suami, orang tua, mertua, orang-orang di sekelilingnya memperlakukan dia dengan istimewa. Unsur pendidikan yang kurang baik yaitu berusaha mengalah, kemudian memberikan apapun yang dia mau, dan memanjakan anak, ya, memanjakan yang berlebihan sudah menjadi sistem. Pada saat ia mulai masuk sekolah, di mana lingkungan sekolah menuntut dia harus mengikuti peraturan, dia harus berbagi dengan teman-temannya. Nah, nampaknya di sini ia tidak mau disaingi. Dia menjadi cepat frustasi dan dia tidak bisa mengontrol keinginannya. Sehingga yang nampak sekarang adalah kenakalan dan pribadi yang tidak bisa diatur.
Sedangkan Paula itu lahir sebagai anak gampang, ya, anak yang penurut, anak yang tidak menyulitkan orang tua dan sekelilingnya. Sehingga sejak kecil ia sudah biasa mengatur diri, belajar sendiri dan bergaul dengan lebih baik. Nah, atmosfer kehidupan kita ini memang ditandai oleh kecenderungan menyukai anak yang mudah diatur. Anak yang memiliki otak yang encer dan cemerlang. Perbedaan-perbedaan inilah yang membuat Anda itu gelisah, frustasi, dan tidak tahu harus berbuat apa. Ada beberapa saran. Yang pertama, bawalah Randy ke dokter spesialis kejiwaan untuk anak-anak. Apakah ia membutuhkan pengobatan untuk meredakan agresivitasnya? Yang kedua, Anda tidak perlu panik karena pada saat-saat seperti inilah Anda harus bergantung kepada Tuhan lebih lagi. Kebergantungan Anda kepada Tuhan lebih nyata. Kemudian yang ketiga, Randy membutuhkan kebijaksanaan Anda dan suami untuk memberikan rambu-rambu itu secara jelas. Ya, harus berikan jelas, tidak boleh abu-abu. Harus memberikan rambu-rambu itu secara jelas, apa yang dia boleh lakukan dan apa yang dia tidak boleh. Ya, jangan abu-abu atau bingung, harus jelas. Mana yang boleh, mana tidak boleh. Kemudian yang keempat, tidak ada kata terlambat. Melalui proses ini, Anda akan heran bahwa berjalan bersama Tuhan, Anda sendiri akan bertumbuh dalam iman dan selalu ada pengharapan. Ya, jadi tidak ada kata terlambat. Melalui proses ini, Anda pun akan heran bahwa berjalan bersama Tuhan, Anda pun sendiri akan bertumbuh dalam iman dan selalu ada pengharapan. Tuhan memberkati. Terima kasih sudah menonton di Reni Bengu TV. Silakan saudara like, comment, share, dan subscribe. Serta jangan lupa klik loncengnya supaya mendapatkan video-video terbaru dari Reni Bengu TV. Terima kasih.